Pernah nggak sih kamu ngerasa, kenapa ya, kok kompetitor cepet banget nyusul? Baru aja kamu launching produk, udah ada yang miripin. Baru aja rame order, udah ditiru sama toko sebelah. Di bisnis zaman sekarang, yang penting itu bukan cuma siapa yang duluan, tapi siapa yang paling siap bersaing. Nah, di video ini aku bakal bahas cara bangun keunggulan bersaing, cara bikin produkmu susah ditiru, dan strategi biar kamu tetap jadi pilihan utama di tengah persaingan brutal. Karena anak marketing harus ngerti, jualan itu kayak balapan, dan kamu harus tahu gimana cara tetap di depan. Kamu nggak sendirian, bahkan sebelum kamu buka bisnis, sudah ada ratusan bahkan ribuan pemain lain yang lebih dulu rebutan order. Dan yang mereka lakukan, nggak main-main. Mereka ngejar order pagi siang malam potong harga, bikin promo gila-gilaan rela rugi demi ambil market. Kalau kamu jualan tanpa strategi bersaing yang jelas, kamu akan tenggelam di tengah kompetisi. Banyak yang bangga bilang, produk saya beda. Tapi kenyataannya, di mata konsumen, semua produk terlihat mirip. Dan pasar nggak beli yang terbaik, tapi yang paling menarik. Jadi, kalau kamu nggak punya pembeda yang jelas, kamu cuman jadi satu dari banyak, bukan yang satu-satunya. Semakin laris satu produk di pasar, semakin banyak pemain yang tertarik masuk. Dan begitu banyak pemain masuk, semua mulai adu harga, adu promo, adu iklan. Ini yang disebut dalam buku ini sebagai semakin mudah produk dijual, semakin ramai pemain siap bersaing habis-habisan. Nggak salah, tapi artinya kamu harus siap, karena nggak ada produk yang benar-benar aman dari kompetisi. Di mana ada gula, pasti ada semut. Dan di bisnis, gula sama peluang, semut sadakas kompetitor. Kalau kamu jual produk yang ngasilin uang, maka pasti akan muncul pemain-pemain baru yang ikut jual. Dan ini bukan masalah, asal kamu ngerti gimana caranya bikin bisnis kamu tetap dominan. Di dunia bisnis, yang bertahan itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling adaptif. Lihat aja Gojek, Tokopedia, Shopee, semuanya terus berubah. Yang hari ini viral, besok bisa basi. Jadi penting banget kamu. Terus pantau kompetitor update strategi secara berkala, uji, terus hal baru. Karena dalam hukum seleksi pasar, yang paling cepat menyesuaikan diri, itulah yang akan memimpin. Dalam jangka panjang, keunggulan bukan cuma soal produk, tapi soal reputasi. Orang beli ke tempat yang mereka percaya, bangun kredibilitas lewat konsistensi kualitas pelayanan cepat, ulasan positif, kepercayaan tim dan partner. Karena di tengah lautan kompetitor, branding dan reputasi adalah benteng terakhir. Produkmu boleh sama kayak kompetitor, tapi caramu membawakan dan memasarkan itu yang harus beda. Misalnya, jualan madu, jangan cuma bilang madu murni asli hutan, tapi madu untuk ibu menyusui yang ingin ASI lebih lancar alami. Fokuskan penawaran ke target yang spesifik dan pesan yang relatable. Kadang kita kalah bukan karena lemah, tapi karena salah medan. Misalnya, kamu jualan produk sehat, tapi mainnya di TikTok dengan angle lucu. Atau kamu jualan premium, tapi tarungnya di marketplace diskonan. Pilih platform dan gaya komunikasi yang match dengan kekuatan produk dan brand kamu. Karena yang paling unggul bukan cuma yang hebat, tapi yang bermain di tempat yang tepat. Jadi persaingan itu nggak bisa dihindari, tapi bisa dihadapi dengan strategi yang cerdas. Ingat, produk bagus itu dasar. Tapi yang bikin kamu menang adalah keunggulan bersaing yang sulit ditiru. Mulai dari punya positioning yang beda, main di medan yang tepat, ngerti psikologi pasar, bangun reputasi yang solid, dan yang paling penting, jangan cuman ikut ramai.
Bangun alasan kenapa pasar harus pilih kamu. Kalau kamu ngerasa jadi lebih ngerti setelah nonton video ini, like videonya, dan klik tombol subscribe sekarang juga. Karena kita bukan cuma belajar jualan, kita belajar memenangkan pasar. Karena sekali lagi, anak marketing harus ngerti.